pemirsa, jumpa lagi bersama saya Mia dalam acara Info Kursus. Kali ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk membahas mengenai tata rias wajah pengantin dengan judul episode kali ini, Membuat Sanggul Bokor Mengkurep Pengantin Solo Basahan. Mari pemirsa, kita temui narasumber kita yang akan menjelaskan segala sesuatunya mengenai bagaimana membuat sanggul bokor mengkurep ini. Sekarang kita ke season berikutnya, yaitu pembuatan sanggul dari Solo Basahan. Sebelum kita mulai mempraktekkan bagaimana membuat sanggul bokor mengkurep pengantin Solo Basahan ini, terlebih dahulu saya akan jelaskan bahwa banyak sekali sanggul yang terdapat pada busana pengantin Nusantara. Baik itu sanggul dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan banyak lagi sanggul-sanggul dari daerah lain. Di Jawa Tengah sendiri pun banyak sekali jenis-jenis sanggul. Salah satunya adalah sanggul bokor mengkurep ini, yang dipakai oleh pengantin Solo Basahan. Sanggul dibuat dari rajut panjang yang diisi irisan daun pandan kurang lebih 2 kilan. Sanggul berbentuk bulat ditutup dengan rajut melati memakai pinti dan sintingan. Membuat sanggul disesuaikan dengan wajah, kepala, dan tubuh pengantin. Tujuan membuat sanggul bokor mengkurep ini adalah untuk melestarikan salah satu budaya sanggul tradisional. Melengkapi keindahan riasan pengantin Solo Basahan, menyerasikan riasan antara wajah dan kepala. Manfaatnya, kita melestarikan salah satu budaya sanggul tradisional. Dapat menyelaraskan riasan antara wajah dan kepala, dapat melengkapi keindahan riasan pengantin Solo Basahan. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan apa tujuan dan manfaat dari sanggul bokor mengkurep ini. Penjelasan narasumber belum berhenti sampai di sini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih di Info Kursus pemirsa, tentunya bersama saya Mia dan narasumber kita. Berikutnya narasumber kita akan menjelaskan persiapan-persiapan yang kita butuhkan untuk memulai sanggul bokor mengkurep pengantin Solo Basahan ini. Baiklah pemirsa, sebelum kita mulai membuat sanggul bokor mengkurep pengantin Solo Basahan ini,
Pertama-tama kita harus mengadakan persiapan-persiapan, antara lain A. Persiapan pengantin yang akan dibuatkan sanggul bokor mengkurep. Perlengkapan maupun peralatan yang memang kita harus siapkan. Di sini ada beberapa yang perlu disiapkan. Antara lain di sini adalah ini irisan pandan. Irisan pandan di sini nanti akan kita bentukkan seperti sanggul membentuk bokor mengkurep. Ini irisan pandan dibungkus dengan rajut, ya. Hairspray, ada sikat, ada sisir ekor. Kemudian di sini ada jepit bebek seperti ini, jepit bebek. Kemudian di sini tentunya ada untuk mengikat karet gelang. Di sini ada harna. Kemudian harna juga ada yang pendek. Kemudian di sini juga ada jepit. Jepit seperti ini ada yang ujungnya tidak melukai karena ada yang tajam dan ada pula yang tumpul seperti ini. Karena untuk tidak menghindari luka, pemirsa, jadi kita pemilihan dari jepit ini sebaiknya, sebagusnya yang berujung tumpul seperti ini. Pemirsa yang setia bersama kami akan melakukan pembuatan sanggul solo basahan, di mana kita parting bagian depannya pas di tengah-tengah crown sini. Kita ambil bagian depan persis di antara depan belakang crown atas sini seperti ini. Kita simpan dulu. Kita tarik dari arah tengah kuping. Kemudian kita ini ikat. Jadi seperti ini. Karet gelangnya kita masukkan ke dalam jepit seperti ini. Ini kita akan bikinkan namanya bokor mengkurep. Bokor mengkurep ini nanti ini dari irisan pandan seperti ini. Kita akan buatkan bokor mengkurep melingkar seperti bokor. Bokor itu semacam kayak mangkok. Ada bokor namanya. Jadi bokor itu jadi separuh dari bokor membentuk bokor mengkurep. Bagaimana pemirsa, sudah dicatat alat ataupun bahan yang kita perlukan untuk membuat sanggul bokor mengkurep ini? Berikutnya narasumber kita akan menjelaskan tahapan-tahapan untuk membuat sanggul bokor mengkurep ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Kembali lagi bersama saya Mia, tentunya dalam Info Kursus. Nah, yuk kita simak kembali penjelasan lanjutan dari narasumber yang berikut ini. Pemirsa, kita sasak dulu bagian depan. Penyasakan ini tidak mudah. Harus memang terikat, saling mengaitkan dengan yang lainnya, harus terikat dengan baik. Jadi kita sasak bagian demi bagian sehingga tergumpal, rambut menjadi satu dengan yang lain, terjalin, saling mengaitkan.
Pemirsa, ini sih kita sudah sasak semua. Ya, tidak ada satupun yang memang terlewatkan. Bila mana pengantin alergi dengan parfum dari hairspray sendiri, bisa klien kita menutup mukanya dengan topeng. Jadi ada topeng yang terbuat dari plastik, tapi yang dikhawatirkan karena sudah berpaes kita merusak dari tatanan rias. Tetapi kalau memang tidak alergi, tidak masalah, tidak perlu dipakaikan topeng. Pemirsa, sesudah dihaluskan kita semprotkan hairspray untuk membuat sasakan bagus atau rapi. Bagian dan bagian kita ini adalah sikat sasak, di mana sikat ini fungsinya untuk menghaluskan dari sasakan tadi. Misal bagian demi bagian kita haluskan, kemudian kita bentukkan sunggar. Sunggar itu adalah bagian rambut yang diangkat di samping telinga. Sunggar di sini hati-hati pemirsa, karena tinggi dari sunggar itu tidak melebihi dari telinga. Jadi sepertiga dari telinga itu menutup. Sunggar di sini ini adalah bentuk khas dari Sanggul Jawa Tengah. Ini adalah Jogja maupun Solo bentuk sunggarnya. Tidak mudah untuk membentuk sunggar pemirsa. Ada tipsnya, kita bisa selipkan di sini satu jepit di belakang kuping, di belakang telinga. Di sini kita bisa selipkan satu jepit menusuk ke dalam seperti ini. Jadi membuat kokoh untuk membuat sasakan. Gunanya jepit bebek pemirsa, di belakang kita bisa dikuatkan dulu seperti ini. Untuk membentuk hasil sanggulan, kita bisa membentuk dengan penguatan dengan jepit bebek seperti ini. Tinggi, rendah, atau halusnya kita bisa dikuatkan dulu dengan ini. Jadi membentuk sang sunggar, ini jempol kita dimasukkan ke bagian dalam. Masukkan ke bagian dalam. Masukkan ke dalam jari yang sisa kita, jadi jempolnya kita masukkan ke dalam. Misal nanti rambut dari bagian sini kita akan bikinkan lungsen. Lungsen kita ambilkan dari panjang rambut pasien kita. Setelah terbentuk seperti ini, kita pergunakan, kita kuatkan dengan yang namanya jepit, kan seperti ini. Menusuk dari jepit ini sebagian adalah masuk ke dalam kulit, maksudnya bukan ke dalam kulitnya tetapi sampai terasa seperti ini, dan sambung menyambung antara jepit yang satu dengan yang lain, tidak memberikan celah, jadi harus sambung menyambung seperti ini. Kita ambil buat lungsen kurang lebih 2 cm atau 2 jari lebarnya untuk lungsen. Kita ambil dari rambutnya sendiri. Bila mana rambutnya pendek, ada yang sudah jadi, bisa kita tempel. Kita ambil tengah-tengah, kurang lebih selebar 2 jari. Kita simpan di depan. Karena kita akan melilitkan pandan. Kita akan buatkan pandan yang berbentuk bokor mengkurap. Sisa dari rambut pengantin tadi kita simpan, gulung dengan rajut, kita bentuk, kita simpan dulu di atas seperti ini. Rajutnya harus tertutup rapi dengan rambut, jadi sehingga membentuk bokor mengkurap pemirsa. Kita kuatkan dengan karena, jadi rajutnya tadi sudah kita bikinkan seperti bokor mengkurap, rambutnya kita tutup ke seluruh rajut. Membentuk bokor. Pakai harnar besar pemirsa ya, jangan lupa ini adalah harnar besar yang memang
Sekarang banyak sekali juga yang tipis, tapi pemirsa langkah baiknya untuk pengamanan itu memakai harnal yang besar. Pemirsa setia bersama kami terlihat kita sudah pasangkan sanggul berbentuk bokor mengkurap. Bokor mengkurap ini seperti ini, bokor yang mengkurap ya. Jadi di tengahnya menyendul seperti ini. Ini adalah di dalamnya irisan-irisan pandan. Sudah kita bentukkan dulu seperti bokor mengkurap, kemudian kita tutup dengan rambut. Nah, seperti ini. Jadi dari muka sendiri kita terlihat bahwa dari depan kita terlihat bahwa panjang dari sanggul tidak boleh melebihi dari dagu karena nanti akan menggelayut di sini, membuat pengantin nanti pegal dari punggungnya sendiri. Kemudian di sini ada lungsen pemirsa. Setelah nanti terbentuk dengan rapi bokor mengkurapnya, kita ikat dengan lungsen. Kita tarik ke belakang lungsennya sendiri. Kita akan tarik ke belakang. Nah, spray. Kita rapihkan seperti ini. Kita tarik dengan lungsen. Kita ikatkan. Di sini lungsen ini gunanya untuk mengikat, merekatkan antara sanggul dengan bagian depan ya. Kita masukkan ke dalam, kita ikatkan seperti ini. Kita jepit bagian bawahnya untuk dikuatkan seperti ini. Kemudian kita tekan juga dengan harnal besar. Harnal besar seperti ini ya. Ini sehingga nyambung antara sanggul diikat dengan lungsen seperti ini. Kemudian pemirsa kita koreksi lagi bagian atas dan sesuaikan bagian atasnya. Pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, berikutnya kita nyambung ke pemasangan rajut melati seperti ini. Kita pasangkan di atas seperti ini rajutnya. Kemudian kita kuatkan dengan jepit lidi. Setelah kita kuatkan dengan jepit lidi, kita ambil ujung dari bagian ujung melati ini, kita anyam seperti menjahit dengan harnal yang panjang. Jadi pemirsa, ini dengan harnal yang panjang membentuk, kita jahit-jahit seperti ini, kemudian kita tusukkan ke dalam. Ya. Setelah ini kita pasangkan lar-laran. Ini dikuatkan dengan harnal, pemirsa, jangan lupa. Ini akan dengan sangat mudah karena bagian dari rambutnya ini adalah irisan pandan. Dengan mudah untuk menusukkannya seperti ini. Kita pasangkan sekaligus dengan aksesoris solo basahan di sini terbentuk atau terbuat dari yang berwarna emas, lapis keemasan, dimana yang kita akan pasangkan adalah cunduk mentul atau kembang goyang. Kembang goyang di sini yang pertama kita letakkan di tengah adalah bentuk kupu-kupu. Ini adalah hewan-hewan yang ada di hutan atau di darat. Sesudah kupu-kupu ya, kita pasangkan adalah matahari. Kiri kanan simetris mengelilingi garis dari rambut itu sendiri. Kemudian kita pasangkan, ini adalah menjangan pemirsa. Setelah menjangan, kita ini adalah babi hutan. Kemudian ditutup dengan matahari dengan kupu-kupu. Jarak dari antara satu dengan yang lainnya kurang lebih 2 jari.
centung kita pasangkan di bagian pengapit, jadi lurusannya pengapit seperti ini. Sunduk juntak kurang lebih 1 jengkal, 3 jari dari depan. 3 jari dari depan kita pasangkan. Sisir jungkat. Ini namanya sunduk jungkat atau sisir jungkat. Kita kuatkan seperti ini. Kita sudah terpasang. Pasangkan giwang. Kemudian kita pasangkan burung garuda di bagian belakang. Di sini ada melati tibododo, di mana di sini merupakan rangkaian berupa biji timun. Yang terangkai di sini ada 3 mawar, ceplok mawar. Posisi tiba dada atau tibododo ini harus selalu berada di sebelah kanan dari pengantin solo basahan ini. Jadi kita pasangkan, ya, kemudian sintingan ini harus sejajar dengan dagu. Nah, pemirsa, pembahasan mengenai sanggul bokor mengkurep ini belum selesai sampai di sini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama saya di Info Kursus. Nah, berikutnya narasumber kita akan membagikan tips-tips dan trik yang harus kita perhatikan dalam membuat sanggul bokor mengkurep berikut ini. Tadi sudah kita pemasangan dengan sanggul solo basahan di mana bermodelkan atau berbentuk bokor mengkurep. Sudah kita pasangkan. Kemudian juga kita melati sudah kita pasangkan, yaitu dengan rajut melati kita bungkus. Dilanjutkan dengan pemasangan tibododo. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemasangan lar-laran. Berikutnya kita pasangkan juga dengan aksesoris, di mana aksesorisnya di sini ada berbentuk kupu-kupu, berbentuk matahari, berbentuk menjangan, berbentuk babi hutan, dan dilanjutkan dengan kupu-kupu. Jadi pemirsa, di sini kita sudah lengkap untuk bagian atas dari pengantin solo basahan, baik itu sanggul, baik itu pemasangan melati, baik itu aksesoris. Mudah-mudahan dengan disajikannya solo basahan ini, itu tentunya pengantin, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pemirsa di rumah, sehingga bisa menambah ilmu pengetahuan yang kami harapkan tentunya dengan ilmu yang kami ketengahkan di sini bisa bermanfaat sekaligus bisa menambah income keluarga pemirsa di rumah, sekaligus juga bisa melestarikan budaya dari bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Pemirsa, demikianlah yang bisa kami sampaikan mengenai tata rias wajah pengantin dengan judul episode kali ini, membuat sanggul bokor mengkurep pengantin solo basahan. Semoga apa yang telah Anda saksikan selama 30 menit tadi berguna untuk Anda semua, juga menginspirasi dan memotivasi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang ingin mempelajari atau berminat untuk memperdalam tata rias wajah pengantin ini, Anda dapat menghubungi lembaga kursus, pelatihan terdekat, atau dinas pendidikan setempat di kota Anda.
Anda juga bisa mengakses website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Salam Info Kursus.